Keluarga saya memang basicnya pengusaha. Saya bukan terlahir dari keluarga yang susah. Saya selalu bilang ini, saya belak-belakan, saya jujur. Basic keluarga saya itu pengusaha. Papa saya di properti, mama saya di bidang retail. Mereka ini kan berdua di bisnis yang istilahnya kita bilang ada barang realnya, ada barang yang kelihatan nyatanya, bisa dipegang kan. Jadi ketika membuat crypto exchange itu otomatis orang tua yang sudah punya bisnis yang mapan, mereka pasti kan menentang. Ini udah ada family business yang running well, kenapa nggak lu lanjutin aja? Kenapa lu malah challenge bikin something baru yang belum jelas? Apalagi waktu itu kan Bitcoin nobody knows ya. Siapa yang tahu? It's like internet magic money. Who cares? Iya. Tapi saya dari dulu beranggapan bahwa saya nggak mau kaya atau besar dari warisan. Cowok harus punya legacy sendiri. Nah, jadi akhirnya saya memutuskan untuk memilih jalan saya sendiri, dan itu tantangan dari luar orang tua itu sangat luar biasa, terutama papa, karena papa kan mendidik saya dengan sangat keras ya. Dan sempat waktu itu memang saya pernah cerita, saya pernah dicoret dari warisan gara-gara nggak mau membantu bisnis keluarga. Dicoret dari warisan tuh gimana? Jadi kalau di para pengusaha itu kan biasanya ada surat wasiat gitu kan, yang dari notaris itu kan. Nama saya nggak dimasukin di sana. Jadi dikasihkan ke adik-adik saya. Gimana kamu tahu gitu nama kamu nggak dimasukin? Ngomong fair, karena saya sama sekali nggak mau involve di bisnis keluarga. Saya fokus bangun bisnis saya sendiri kan waktu itu. Oh, jadi orang tua bilang kamu nggak saya kasih? Yes, karena kamu nggak bantu kita kan, istilahnya. Adik-adik saya kan bantu orang tua saya. Bisnis jadi keluarga. Akhirnya ketika dibikin surat wasiat itu, nama saya nggak dimasukin. Nah, tapi untungnya udah balik dimasukin lagi. Sekarang udah kelihatan hasilnya. Makanya ya puji Tuhan, kalau nggak kelihatan hasilnya bisa dicaci maki. Dan bisa nggak ada di surat wasiat sekarang ya. Cuman apa perasaan kamu waktu itu ketika pertentangannya, bukan pertentangannya ya, pertukarannya lumayan juga nih, kalau bisnis gue nggak running, gue juga nggak ada di surat Tapi saya makanya saya benar-benar luar biasa fokus dalam industri kripto. Makanya saya nggak pernah meleng ke industri lain, yang benar-benar fokus di industri kripto. Karena saya yakin dari dulu, it's gonna be something big. Itu cuma masalah waktu aja. Dan ternyata ekspektasi saya terjadinya lebih cepat daripada apa yang saya harapkan gitu kan. 2017 kita sempat pumping dengan luar biasa ya, dan penggunaan kripto tiba-tiba berkali-kali lipat, bahkan waktu COVID 2020 ya, waktu itu the booming era of crypto. Semua di rumah, tiba-tiba semua main kripto. Dan kita benar-benar mengalami kelonjakan user itu, seingat saya antara 300 sampai 350% setiap bulannya. Wow. Dan sampai Thrift terus sekarang bertumbuh. Bukan lagi Thrift Exchange, sekarang kita udah menjadi Thrift Group dengan berbagai macam lini bisnis kita, dari bursa, media, exchange, juga lini kesehatan di Rata Kanan Capital.